Ya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kita sudah bersama dengan Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas. Mas Rudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi IHSG ternyata ditutup melemah, walaupun tadi sempat rebound, namun tipis. Apa yang menurut Anda menjadi sentimen di lantai bursa hari ini? Ya, kalau kita perhatikan memang pergerakan ISG untuk hari ini cukup fluktuatif ya, dengan memang lebih kepada melemah terbatas. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya ini adalah aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor. Karena kalau kita perhatikan kemarin penguatan ISG sudah cukup signifikan, di mana kurang lebih penguatan ISG lebih dari 3% ya. Itu yang memang menyebabkan untuk para investor mengambil profit taking pada hari ini, atau bisa dikatakan profit cepat. Jadi memang pelemahan saat ini juga kalau kita perhatikan didukung dengan data inflasi yang yang sudah dirilis, itu ada di level 1,55% pada Januari kemarin, atau bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan bulan Oktober, di mana memang konsensus sendiri ini menilai di bawah sangat di bawah konsensus, di mana untuk dari konsensus sendiri menilai sebenarnya inflasi kita bisa di level 1,66, namun untuk di realisasinya di 1,55 untuk di bulan Januari kemarin, Mbak Popi. Oke, pengaruh kedatangan vaksin sendiri menurut Anda seperti apa saat ini untuk IHSG? Apakah memang saat ini sudah price in atau bagaimana? Kalau misalnya kita bicara dari vaksin sendiri, sangat wajar sudah price in ya, karena memang untuk vaksin sendiri isu ini sudah bisa dikatakan semenjak di bulan Oktober dan juga November kemarin. Jadi untuk di level-level saat ini vaksin sudah tidak terlalu relate dengan ISG kita. Untuk saat ini vaksin lebih kepada dari vaksinasinya sendiri untuk seperti apa nantinya. Karena kalau kita lihat saat ini penyebaran atau dari efikasi dari vaksin sendiri belum ada real ya, di mana beberapa kalau kita lihat dari pejabat-pejabat daerah sudah dilakukan vaksinasi, namun ternyata tertular. Itulah yang menjadi sentimen, sebenarnya bisa sentimen berbalik arah untuk ISG kita untuk saat ini, Mbak Popi. Oke, lalu pengaruh laporan keuangan terhadap prospek saham dari konstruksi sendiri seperti apa? Dari rilis laporan keuangan konstruksi memang belum rilis untuk saat ini, namun kemungkinan memang sesuai yang diekspektasikan, karena kalau kita lihat untuk dari konstruksi sendiri merupakan sektor yang paling cukup bleeding untuk di tahun 2020 kemarin. Jadi kemungkinan memang untuk rilis laporan keuangannya nanti akan sesuai estimasi. Namun yang perlu diperhatikan untuk sektor konstruksi adalah bagaimana dari SWF nanti, apakah itu sesuai dengan rencana atau tidak. Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi global sendiri saat ini masih naik turun dari outlook-nya. Jadi kemungkinan SWF masih menjadi sentimen dibandingkan dengan laporan keuangannya, Mbak Popi. Oke, kita lihat tadi ada yang menarik juga begitu soal Antam ini yang anjlok 2,4 gitu ya di 2.400 begitu. Ini Anda melihatnya seperti apa prospeknya untuk paling tidak akhir minggu ini? Ya, kalau untuk dari Antam sendiri masih sentimen dengan kedatangan Elon Musk ya, yang memang masih ditunggu-tunggu apakah benar jadi untuk ke Indonesia atau tidak, karena Tesla masih menjadi trigger dari penguatan atau penurunan yang terjadi pada saat ini di Antam. Karena kalau kita lihat ada rantai distribusi untuk dari produk nikel terhadap Tesla nantinya yang akan yang berasal dari Antam. Itu yang masih menjadi trigger untuk dari Antam sendiri. Jadi kemungkinan adanya kedatangan Elon Musk yang batal untuk di pekan ini kemungkinan akan menyebabkan dari Antam sendiri masih mengalami penurunan, Mbak Popi. Oke, soal laporan keuangan emiten perbankan Big Caps ini seperti apa analisanya? Apakah memang di bawah ekspektasi atau bagaimana? Kalau untuk dari laporan keuangan perbankan ya seperti BMRI dan juga BBRI yang memang sudah merilis laporan keuangan di 2020. Kalau kita lihat seperti Bank Mandiri sendiri, itu laba bersihnya turun sampai dengan 37% secara year on year, dan juga BRI 45% secara year on year. Saya rasa ini sudah cukup sesuai dengan analis ya, atau ekspektasi dari para analis konsensus,
di mana memang kemungkinan untuk di 2020 laporan keuangan untuk big caps perbankan akan minus di level 30 sampai dengan 50%. Jadi memang rilis yang terjadi saat ini memang sesuai dengan ekspektasi untuk para analis, atau bisa dikatakan sesuai ekspektasi dari market. Jadi untuk kalau kita perhatikan sendiri, pelemahan yang terjadi saat ini lebih kepada IHSG kita, di mana memang ini yang menyebabkan saham-saham big caps untuk perbankan juga mengalami penurunan. Oke, rekomendasi dan juga apa yang bisa Anda sampaikan untuk minggu ini, Mas Rudi, terkait juga soal harga saham farmasi ini menarik juga sepertinya untuk dicermati. Untuk dari saham-saham farmasi, saya rasa masih menjadi suatu saham yang memiliki volatilitas cukup tinggi. Jadi lebih baik untuk para investor lebih berhati-hati kepada saham farmasi. Saya rasa untuk saat ini dengan adanya auto reject bawah ke beberapa saham, itu yang memang menyebabkan dari risiko yang ada di IHSG kita cukup tinggi. Lebih baik untuk para investor saya melihat untuk masuk kepada saham-saham yang lebih defensif seperti saham-saham consumer, Mbak Poppy. Sementara untuk IHSG sendiri, saya melihat kemungkinan IHSG jika bisa bertahan di level 5920, maka IHSG kita bisa berpotensi untuk rebound kembali ke level 6.200-an, Mbak Poppy. Oke, untuk saham-saham konsumer sendiri bisa direkomendasikan untuk esok, Mas Rudi, atau bagaimana analisa Anda? Saya rasa untuk saham-saham konsumer ya, saya melihat masih untuk di ICBP, lalu juga Unilever, itu masih menjadi saham-saham yang cukup baik ya di tengah kondisi volatilitas yang cukup tinggi di IHSG kita. Kalau kita lihat juga untuk saham-saham seperti dari Tobacco, seperti Gudang Garam, dan juga HM Sampurna itu masih juga cukup menarik untuk saat ini jika diperhatikan, Mbak Poppy. Oke, baik. Untuk rekomendasi dan juga peluang penguatan esok, seperti apa analisanya, Mas Rudi? Saya melihat untuk dari IHSG kita masih untuk mencoba konsolidasi ya dari memang aksi profit taking lanjutan untuk besok hari. Jadi kemungkinan untuk IHSG saya melihat masih ada di level 5920 sampai dengan level 6280 untuk untuk besok, Mbak Poppy. Baik, Mas Rudi, terima kasih untuk analisanya. Pemirsa, Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas.